Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan melalui renungan Bina Iman GKI Klasi Solo hari Rabu tanggal 1 Desember tahun 2022. Firman Tuhan yang kita renungkan saat ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Namun sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau menyertai kami, sehingga kami bangun pada pagi ini dengan selamat. Sebentar kami akan memulai seluruh aktivitas kami, dan biarlah firman Tuhan yang kami renungkan ini memberi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Firman Tuhan berbunyi, "Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tema renungan Bina Iman GKI Klasi Solo hari ini adalah persekutuan yang benar. Ada dua orang ibu yang datang ke gereja untuk beribadah. Di sepanjang ibadah, mereka ngobrol berdua tanpa memperdulikan orang-orang yang ada di samping kiri kanan. Sesekali obrolan mereka mengganggu jalannya ibadah. Bahkan di saat firman Tuhan disampaikan, mereka tidak mendengar, namun mereka lanjutkan obrolan mereka. Sampai ibadah selesai, mereka terus ngobrol. Dan pada akhirnya mereka pulang dengan tidak membawa apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata dua orang ibu ini datang ke gereja, namun mereka tidak beribadah. Mereka ikut persekutuan, namun mereka tidak bersekutu. Pertanyaannya adalah, bagaimana persekutuan yang benar itu? Yang pertama, kalau kita perhatikan di dalam ayat 14, dikatakan mereka bertekun dengan sehati. Sebagaimana diketahui setelah Yesus naik ke surga, para murid kembali ke Yerusalem. Mereka kemudian berkumpul dan bersekutu. Mereka bertekun dengan sehati, artinya mereka selalu sehati dan tekun di dalam mendengar firman Tuhan atau perkataan-perkataan Yesus. Dengan sungguh-sungguh mereka merenungkan firman Tuhan karena mereka percaya bahwa firman Tuhan itu adalah pedoman di dalam hidup mereka. Yang kedua, mereka berdoa bersama-sama. Berdoa itu sangat penting. Yesus sendiri pernah meminta murid-muridnya untuk berdoa. Seperti yang kita baca di dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Selain berdoa pribadi, perlu juga berdoa bersama-sama dalam persekutuan.
Tuhan Yesus pernah berkata, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Di dalam Matius pasal 18 ayat 19. Yang ketiga, mereka tidak membeda-bedakan orang. Dalam persekutuan murid-murid yang hadir, ada beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus. Dalam persekutuan itu, mereka saling menghormati, saling melayani. Sebagaimana diketahui, dalam budaya Yahudi atau orang Israel, status perempuan itu sangat rendah. Hak perempuan sangat dibatasi. Namun yang kita ketahui, dalam persekutuan murid-murid Yesus di Yerusalem saat itu, mereka tidak pernah membeda-bedakan orang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan kita yang selama ini kita adakan persekutuan atau kita adakan ibadah? Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan ini menolong kita agar kita semakin setia di dalam beribadah. Karena mungkin selama ini ibadah yang kita laksanakan adalah ibadah online atau ibadah dari rumah. Sehingga kita merasa bahwa ibadah onsite tidak terlalu penting. Namun melalui firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk mari kita terus bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang kami renungkan saat ini. Tolong kami di sepanjang hidup kami hari ini, dalam seluruh aktivitas kami, dalam seluruh pelayanan kami, gereja-gereja di GKI Klasi Solo, jemaat Tuhan di GKI Klasi Solo, agar kami dapat mengerjakan bagian kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.